Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman hati di mana saja, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, bagaimana seorang sahabat satu hari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menceritakan sesuatu kepada Nabi dengan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah, senantiasa bukan hanya menjalankan sholat yang wajib, tapi juga melaksanakan sholat yang sunnah. Gemar bersedekah, bahkan dia berpuasa di setiap harinya. Tapi lisannya menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa perempuan ini tempatnya di neraka. Dalam satu riwayat Nabi menceritakan mengapa perempuan ini tempatnya di neraka. Karena amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya tidak mampu membuat dia menjadi manusia yang berakhlak. Dan kemudian di lain riwayat, sahabat kemudian bertanya, ada seorang perempuan ya Rasul, dia hanya menjalankan sholat wajib saja dan sedekah juga. Biasa dengan sepotong roti, keju, tidak banyak yang dia sedekahkan. Tapi dia jaga lisannya terhadap tetangganya, terhadap orang lain. Bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Orang ini kata Rasul, tempatnya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir, jaga lisannya, saya sampai lupa nyapa Ustaz tadi. Saya takut salah ngomong. Hati-hati nih kalau saya ngomong ya kan. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Kak Yasir. Lama tidak berjumpa. Lama tak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyapa teman hati semuanya. Saya sapa dulu teman hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nenek Ama bisa kembali menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah tadi sudah dibuka nih dengan cerita yang luar biasa dari Ustadz Solmed. Tapi sebelum melanjutkan tausiahnya, biasa Ustadz, kita pantun dulu. Oke. Pantun dari saya. Di pasar bising suara. Cakep. Kalau sepi berarti di sawah Ustadz. Nah, jika amarah sudah berbicara, niat baik malah jadi masalah. Oke, saya balas pantunnya boleh? Boleh Ustadz, lanjutkan. Harga minyak lagi naik. Bener banget Ustadz. Goreng kerupuk jadi harapan. Muslimah bicara yang baik-baik. Atau berdiam, jaga ucapan. Masya Allah. Ini cocok banget nih sesuai dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini teman hati, yaitu adab berbicara wanita muslimah. Nah, ini kenapa ini akhirnya yang difokus ini wanita muslimah? Karena biasanya bukan mendiskreditkan nih. Biasanya kan kalau muslimah itu kan lebih banyak berbicara begitu. Ukti-ukti itu lebih banyak berbicara ketimbang laki-lakinya gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri seperti apa adab berbicara yang diajarkan oleh Islam untuk kaum muslimah ini? Iya. Akan Ustaz. Makanya tadi kan Kak Yasir yang diceritakan itu kan bagaimana seorang muslimah, betul, rajin dia sholatnya, rajin dia sedekahnya, rajin dia puasanya. Lihat aja ibu-ibu zaman sekarang, urusan ngaji nomor 1. Iya. 5 jam juga kuat duduknya. Betul. Tapi baca Yasinnya setengah jam, ngobrolin orangnya bisa 3 jam. Selesai ngobrolin orang lain, ngobrolin tetangga. Habis tetangga udah habis bahan, ngobrolin lakinya sendiri. Maka Nabi mengingatkan, awas jangan sampai kita tertipu nih dengan amal soleh kita. Menurut kita sholat udah kita kerjakan, puasa sunnah kita jalankan, sedekah kita tunaikan, terus kita merasa pantas masuk surga, tapi ternyata kita tidak mampu menahan lisan dari menyakiti orang lain.
Nah, Dan di situ Nabi memberikan alasan, oh ternyata amal baikmu tidak bisa membuat engkau menjadi baik. Ternyata amal solehmu, amal ibadahmu tidak bisa mencetak engkau menjadi manusia yang berakhlak. Nah, itulah kenapa kemudian Nabi ingin mengingatkan tidak hanya kepada muslimah Yasir, tidak hanya kepada kaum laki-laki, kaum perempuan, tapi kita juga kaum laki-laki tentu harus pandai menjaga lisan. Walaupun betul kata Yasir, biasanya iya. laki-laki ini rada-rada irit dalam bicara. Beda dengan perempuan, sebab perempuan itu kan selalu mengedepankan perasaan. Jadi kalau sudah perasaan yang berbicara, maka rasanya terlalu sakit kalau disimpan terus. Terlalu sakit kalau disimpan di hati, maka harus disampaikan. Betul, harus disampaikan ya. Nah, begitu disampaikan nggak taunya Malah jadi masalah. malah jadi masalah. Betul. Yang tadinya ngomong cuman urusan A bisa jadi B, C, D sampai ke Z. Tergantung ada lawannya apa enggak nih. Nah, kalau ada lawannya, nah sudah jadi tuh pasar gosip. Tapi kenapa ya akhirnya berbicara terus itu bergunjing, saya membahasakannya seperti bergunjing, ngobrol, julid itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kayak ada kenikmatan tersendiri gitu ketika mereka ya semua orang ya, tidak hanya perempuan juga, tapi memang topik kita ini khususnya ke kaum muslimah ini menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Jawabnya singkat aja, Ustaz. Oke. Kenapa? Karena kita merasa itu bukan bagian daripada dosa. Ini jawaban yang mantap nih. Setuju. Sesuatu yang salah kalau dianggap benar, maka dia bisa menjadi kesalahan yang dibenarkan. Oke. Kan gue bener. Emang dia begitu? Lah, apa salah gue? Gue mengemukakan fakta. Iya. Padahal jauh-jauh hari Nabi udah bilang, kalau fakta ya gibah. Iya. Kalau salah ya fitnah. Kedua-duanya nggak ada nilainya. Benarnya jadi dosa, salahnya lebih parah lagi. Nah, tapi kalau sudah dianggap menjadi bagian dari budaya kah, atau dari kebiasaan, atau sesuatu yang dianggap benar, maka bisa menjadi ya kesalahan yang dianggap benar, maka bisa menjadi benar dalam pandangan orang. Betul. Ini menarik nih teman hati, karena biasanya kita itu menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang wajar, bukan sebuah dosa begitu. Padahal sudah dijelaskan ya, tadi kalau yang fakta itu ghibah, yang benar itu fitnah.